Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiawati dengan NIM C1C018048 dari kelas R009 Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau sebuah referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Tindakan manusia yang sering keliru membuktikan bahwa ia kurang mengetahui tentang hukum Islam terhadap suatu perbuatan yang dikerjakannya. Hukum Islam sendiri memberikan arahan untuk kita supaya dalam berpegangan kuat pada iman dan takwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4, yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang terakhir Qiyas. Untuk Al-Quran, Muhammad Ali Asy-Syabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Setiap ayat yang diturunkan kemudian dihafalkan oleh Nabi dan para sahabat sehingga sempurna menjadi sebuah Al-Quran. Mukjizat Al-Quran sendiri yaitu keindahan seni bahasa Al-Quran tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bahasa dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu kebenaran pemberitahuan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, kaum Ad dan Thamud, kaum Lut, kaum Nuh, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pemberian Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang datang. Yang keempat yaitu kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi umat manusia dalam menata kehidupannya, sehingga selamat di dunia dan akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum berkaitan dengan akidah, syariah baik mahdah maupun muamalah, serta akhlak yang terjaga keaslian dan keautentikannya. Oleh karena itu, wujud dari pengamalan keimanan kepada Allah, Rasul, dan kitabnya dilakukan dengan menerima dan melaksanakan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran secara utuh, bukan dengan sebagian, dan mengingkari sebagian yang lain. Sunnah. Sunnah ialah ucapan atau kauliyah, perbuatan atau fi'liyah, serta ketetapan-ketetapan atau takririyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syara. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dalam menerapkan Al-Quran dan Sunnah tidak menguraikan secara terpisah. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam kaitannya dengan kepentingan isdal atau penarikan kesimpulan hukum bukan dari nas langsung, dan dipandang sebagai sumber pokok atau asal yang satu, yaitu nas. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis, dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Secara bahasa, ijma' berarti al-azmu atau tekad dan al-ittifaq atau kesepakatan. Definisi ini mengeluarkan perkara yang ada perbedaan pandangan walaupun hanya satu orang yang berbeda. Tingkatan ijma' tersendiri memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ijma' syarih, yang kedua ijma' sukuti, dan yang ketiga ijma' pada permasalahan pokok. Untuk yang pertama yaitu ijma' syarih. Ijma' syarih ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang kau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Yang kedua yaitu ijma' sukuti, ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi tidak seorang pun yang mengingkarinya. Yang ketiga yaitu ijma' pada permasalahan pokok. Ijma' pada permasalahan pokok jika para ahli atau fikih yang hidup dalam satu masa atau generasi berbeda dalam berbagai pendapat akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tidak perlu memperdebatkan pendapat-pendapat yang berbeda tersebut. Selanjutnya yaitu qiyas.
Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukuman suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut, karena ada kesamaan dalam alasannya, atau ilat. Menurut Syafi'i tahun 2007. Argumentasi atau kehujjahan kias tidak perlu diragukan bahwa argumentasi jumhur ulama didasarkan pada prinsip berpikir logis, yaitu ayat Al-Quran dan Sunnah. Ketetapan hukum berdasarkan alasannya tersebut merupakan isyarat Al-Quran tentang keharusan menggunakan kias dalam kasus-kasus yang tak ada dalil-dalilnya. Apabila tidak dipahami demikian, maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya bernilai ibadah tanpa semangat rasionalisme, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki hal ini. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.